Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Khairul Khuluq, 2 Octavia Nur Hasanah, 3 Tina Rahayu, 4 Herlina Febianti, 5 Kiska Maharani, 6 Isnania Sofi Lutfiani. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan komunikasi. Selanjutnya, ada pengertian komunikasi. Silakan dilanjutkan oleh Mbak Isnania. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare yang artinya menyampaikan. Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas komunikasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung, yaitu dengan lisan atau verbal, sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. 2. Secara tidak langsung, yaitu melalui media tertentu sebagai bahasa tubuh, tulisan, telepon, radio, dan lain sebagainya. Fakta perkembangan. Dalam fakta perkembangan komunikasi pada anak SD 6-12 tahun. Yang pertama, peserta didik dapat mengajukan banyak pertanyaan. Yang kedua, mampu berbicara dalam waktu yang relatif lama dan suka berdebat. Ketiga, mampu berkomunikasi dengan kosakata mereka. Keempat, sudah bisa mengucapkan kalimat yang lengkap. Kelima, suka bercerita tentang apa saja yang dia lihat dan yang dia dengar. Keenam, menjadi audiens pemikir. Yang pertama, yaitu ada teori komunikasi dari Claude Shannon and Warren Weaver pada tahun 1949. Teori ini berasal dari teori matematika. Teori ini bersifat linear, yaitu mempunyai arah yang tertentu dan tetap dari sumber pada penerima. Salah satu unsur yang masih dapat dipertahankan dalam teori ini adalah adanya sumber gangguan atau noise yang senantiasa ada pada setiap situasi. Yang kedua, yaitu ada teori komunikasi dari David Caperlo, yaitu pada tahun 1960. Teori ini mengembangkan model komunikasi SMCR atau Search Message Channel Receiver. Model komunikasi Berlo ini dianggap merupakan pembaruan karena membawa implikasi dalam teknologi pembelajaran, yaitu dimasukkannya orang dan bahan sebagai sumber yang merupakan bagian internal dari teknologi pembelajaran. Yang ketiga yaitu teori komunikasi Wilbur Schramm, yaitu pada tahun 1961. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori Shannon dan Weaver dengan menambah dua unsur baru, yaitu adanya lingkup pengalaman dan adanya unsur baru dalam teori ini menekankan pada adanya kesamaan
interpretasi akan arti lambang yang dipakai. Yang keempat, yaitu ada teori komunikasi, Rogers dan L. Rowlands Insight pada tahun 1979. Teori ini berbunyi yaitu komunikasi adalah sebagai sebuah proses di mana partisipan menciptakan dan saling berbagi informasi untuk mencapai kesepahaman atau mutual understanding. Teori konvergensi ini tidak dibedakan antara sumber dan penerima, karena peranan itu dapat berlangsung secara bersama. Selanjutnya adalah mengenai aplikasi pembelajaran komunikasi. Aplikasi pembelajaran perkembangan komunikasi anak yang pertama itu adalah melatih siswa untuk membuat surat pribadi. Guru melatih siswa untuk membuat surat pribadi, misal surat untuk orang tua ataupun temannya, dengan menulis surat pribadi, maka akan meningkatkan keterampilan perkembangan komunikasi anak, yaitu komunikasi secara tidak langsung. Yang kedua adalah menerapkan kegiatan diskusi. Proses pembelajaran dengan menerapkan kegiatan diskusi akan meningkatkan keterampilan berbicara pada anak karena kegiatan diskusi siswa dapat menyampaikan pendapat-pendapatnya dan juga dapat menerima pendapat dari temannya. Selanjutnya yang ketiga akan disampaikan oleh Khairul Khuluq. Belajar bermain peran. Dengan guru melakukan kegiatan bermain peran dengan percakapan maupun lainnya, tentunya akan meningkatkan keterampilan komunikasi. Siswa dapat menggali perasaannya, mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah, dan mendalami mata pembelajaran dengan berbagai macam cara. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.